Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Hamdani dengan NIM 21020-321 dari Prodi Budidaya Perairan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang sumber daya alam maritim di Indonesia dan Kepulauan Riau. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu, apa itu maritim? Maritim adalah terminologi kelautan dan maritim berkenaan dengan laut yang berhubungan dengan pelayaran perdagangan laut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam maritim merupakan segala sesuatu yang berasal dari laut yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, contohnya seperti menangkap isi laut, seperti ikan, isi karang, dan masih banyak lagi, untuk diperdagangkan maupun dilestarikan. Sumber daya alam maritim di Indonesia. Indonesia memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memajukan maritimnya. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 bagian dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta km persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut di Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang dan mineral. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain sebagainya. Sumber daya alam maritim yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, perikanan. Sumber daya perikanan adalah potensi sumber daya laut yang paling besar di Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, artinya memungkinkan untuk ikan beregenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasinya. Lalu yang kedua, ada hutan bakau. Hutan bakau memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, berkembang biak, dan mencari makan. Selain itu, untuk melindungi pantai dari abrasi laut. Lalu yang ketiga, terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur dan sebagian besar dihasilkan oleh koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral itu akan membentuk karang. Lalu yang keempat, padang lamun. Lamun atau sea breeze adalah tumbuhan berbunga spermatophyta yang sudah menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air. Lamun hidup di perairan dangkal agak berpasir, sering juga ditemukan di ekosistem terumbu karang. Fungsi keberadaan padang lamun adalah dapat menstabilkan dasar laut serta berfungsi sebagai perangkap sedimen. Lalu yang kelima, pariwisata bahari. Keindahan flora dan fauna yang berada di Indonesia dapat dikembangkan menjadi seperti wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Lalu yang terakhir, pertambangan dan mineral. Pertambangan dan energi merupakan sumber daya mineral yang berada di dalam laut. Ini diantaranya minyak dan gas bumi, timah, emas dan perak, pasir kuarsa, monasit dan zirkon, pasir besi, agregat, bahan konstruksi, fosforit, kromit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sumber daya alam maritim di Kepulauan Riau. Lebih dari 95% wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah perairan laut. Mengidentifikasi bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terbesar berada di perairan Natuna dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi Kabupaten Natuna sebesar 504
212,85 ton per tahun. Dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau diikuti Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Potensi perikanan dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri, bioteknologi kelautan, industri sumber daya laut dalam, dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari, dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut, siwit, ikan, dan biota laut ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. Banyak sekali hasil sumber daya alam laut di Kepulauan Riau yang dapat dikembangkan untuk diperdagangkan menjadi bisnis yang tentunya sangat menguntungkan. Potensi yang ada di Kepulauan Riau yang pertama yaitu budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut memiliki potensi yang luar biasa di wilayah Kepulauan Riau. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (DKP Kepri) menyadari hal ini dan berharap potensi ini dapat dimaksimalkan. DKP Kepri menetapkan Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, dan Kecamatan Belakang Padan, Kota Batam sebagai pusat pengembangan rumput laut. Lalu yang kedua yaitu budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan air tawar merupakan pemeliharaan ikan yang hidup di air tawar seperti lele, patin, nila, gurami, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu budidaya tambak. Budidaya tambak juga diminati oleh masyarakat Kepulauan Riau. Jenis ikan yang biasa dipelihara di tambak yaitu ikan gabus, lele, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.